salam kebajikan, rahayu rahayu. Di sini sebelum kita masuk ke acara inti, saya izin menyapa dulu rekan-rekan sobat kami yang sudah hadir, tentunya dari berbagai penjuru, walaupun ini di bulan puasa ya, penuh berkah, penuh rahmat, kita tetap antusias untuk berdinamika, berdiskusi, dan juga nanti menimba ilmu serta insight yang baru dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ini ada dari Makassar ya. Saya mau absen terlebih dahulu supaya akrab satu dengan yang lain, supaya kita saling mengenal, nantinya enak. Jalinan diskusinya juga enak satu dengan yang lain. Saya mau tanya dari Sumatera ini ada nggak ya dari Sumatera? Dari Sumatera boleh kasih thumbnail-nya, boleh kasih reaction-nya, love-nya, jempolnya. Oh, ini ada. Ada juga, terima kasih banyak. Ini saya izin, ada dari provinsi Gorontalo juga hadir, ada dari Kota Bitung ya. Kemudian ini dari berbagai macam penjuru. Ada dari mana? Coba boleh saya. Baik, ini ada dari Makassar. Pastinya Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Oh, ada dari Kepulauan Riau. Luar biasa. Ternyata bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja dan sekitarnya, ada Kota Magelang juga hadir, tetapi oh ya, baik, Karanganyar hadir, luar biasa. Tetangganya Karanganyar, IKN juga hadir. Wow, ternyata antusias dari rekan-rekan sobat kami di Citok Series yang kelima ini di tahun 2026. Luar biasa ya, banyak sekali rekan-rekan dari berbagai penjuru, dari berbagai kota yang sudah hadir tentunya ingin berdinamika, ingin belajar banyak hal terkait bagaimana pola kita mengenal ya, modus penipuan online yang sering kali marak terjadi di sekeliling kita. Baik untuk itu, sembari virtual background sudah dibagikan oleh rekan-rekan tim sobat kami, Diskominfo, mohon izin, nantinya juga dapat dipasang supaya nanti kita bisa mengenal dan juga mengidentifikasi wajah Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, supaya lebih enak nanti ya diskusi tanya jawabnya bersama dua narasumber yang sudah dihadirkan. Baik, untuk itu saya ingin menyapa kepada yang terhormat Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Hartono, atau yang biasa disapa Pak Kelik. Halo Pak Kelik, selamat siang. Selamat siang, Mbak Aurel, Pak Selamat siang. Ono, dan Mas Doni, Pak Doni. Ini Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, kemudian saya ingin menyapa yang terhormat Kepala Bidang Persandian Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Tri Haryanta STMT. Pak Tri, selamat bergabung. Ini perwakilan tim dari Diskominfo. Siang, siang, Nggih. siang. Nggih, matur nuwun sangat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya rekan-rekan dari sobat kami tidak sabar sekali nih ya. Rupanya ingin belajar lebih banyak, ingin menimba ilmu dan ingin tahu tips and trik bagaimana mitigasi terkait dengan pola, modus penipuan online, studi kasusnya seperti apa. Ini saya juga penasaran ya. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum itu mari kita dengarkan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Kelik selaku Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan. Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Aurel. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, narasumber yang terhormat. Terima kasih, matur nuwun sekali berkenan Pak Ono Barono dan Pak Doni Bapak Temir hadir. lenggah selaku narasumber siang ini. Surprise bagi kami dan kehormatan bagi kami. Beliau berdua berkenan.
Baik, rekan-rekan sekalian, dari Sabang sampai Merauke, siang ini kelasnya cukup besar. Temanya kalau kita letakkan pada isu mayor dari eh, digitalisasi di kita, itu adalah keamanan informasi. Tapi kalau kita bicara keamanan informasi, subtema siang ini paling dasar, yakni bagaimana kita kemudian menumbuhkan kepekaan kita untuk bisa lebih tahu terkait dengan modus pola penipuan online. Sebetulnya kalau kita bicara penipuan online itu modus-modus lama dan sebetulnya tidak pada konteks kerawanan digital, tapi lebih pada permainan psikologis atau memang kesiapan kita atau literasi informasi kita. Ya, marak di pasca kemarin aktivasi KTP digital misalnya, kemudian beberapa teman baik itu di internal Pemkot ataupun di eksternal ada telepon mau konfirmasi data. Kalau di lingkungan Pemkot itu mengatasnamakan dari PT Taspen, kalau enggak dari BPJS. Ya, tapi kemudian juga naga-naganya hanya sekedar upaya untuk melengkapi data untuk keperluan tertentu. Begitu juga dengan perbankan. Bahkan saya punya saudara sepupu begitu, cukup terdidik, ya, tingkat pendidikannya cukup, pinter juga, tidak bodoh. Mohon maaf, bukan kurang smart begitu. Tapi ketika kemudian ditawari untuk melakukan investasi yang nggak jelas itu kemudian hilang semua akal pinternya atau akal sehatnya. Dia lapor atau menyampaikan ke saya, Mas, aku los 700-an. Ya, nggak apa-apa. Bukan penipunya yang pinter, bukan kamu yang nggak cerdas, tapi kamu uh, menjadi korban dari ketamakan kamu sendiri. Sehingga sesuatu yang ditawarkan tidak rasional, nggak masuk akal, ya ditelan mentah-mentah begitu. Ternyata modus-modus yang saya katakan mulai ada sejak zaman Flintstone itu sampai sekarang ini masih ada korbannya juga. Isu yang lebih kuat lagi adalah kerentanan digitalnya. Tapi mereka yang terjebak di pinjol, menjebakkan diri, menjerumuskan diri atau terjerumus di pinjol. Mereka yang terjebak di judol dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan mereka tertipu atau menjadi korban, tapi mereka menjadi korban dari rendahnya literasi digital mereka. Nah, mungkin di luar yang sering kita dengar, Pak Ono dan Pak Doni, ada banyak informasi terkait dengan modus-modus yang belum terlalu kelihatan nih, dan bagaimana kita kemudian bisa meningkatkan tingkat kewaspadaan kita. Tema siang ini memang sangat bersifat kesadaran personal, ya, kesiapan kita menanggapi. Menurut saya tidak hanya sekedar digitalisasi, tapi bagaimana kita mengelola sebuah informasi, mengkajinya apakah ini rasional, proporsional, tidak berisiko, atau kemudian kita hanya sekedar terjebak pada kesan sesaat dan lain sebagainya. Demikian Mbak Aurela, kami kembalikan kepada Mbak Aurela selaku moderator. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat untuk Pak Keli, pengantar diskusinya luar biasa sekali. Seiring berjalannya waktu, ini banyak sekali rekan-rekan sobat kami yang sudah hadir. Selamat datang sekali lagi untuk rekan-rekan sobat kami. Boleh dikasih jempolnya, reaction love-nya juga. Dan izin mengkonfirmasi, izin mengimbau, mengingatkan juga. Nanti selama diskusi tanya jawab, apabila berkenan boleh di-unmute terlebih dahulu, dan apabila koneksi internetnya lancar, boleh sekali untuk memakai
virtual background dan juga open camera. Seperti itu. Sekali lagi kami himbau apabila nanti selama sesi diskusi tanya jawab atau pemaparan materi dapat mengaplikasikan virtual background dan juga diharapkan untuk unmute ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelum kita masuk dan saya mengenalkan kepada dua narasumber, ini ada Pak Ono Purbo dan juga Pak Doni Utoyo. Kita mau untuk foto bersama atau sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu ya. Untuk itu saya akan serahkan kepada Mbak Galuh selaku admin dari Sobat Kami Digitalk. Silahkan. Siap, terima kasih Mbak Aurel. Oke, mohon izin Pak Telik dan narasumber, sobat kami semua, mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera ya. Ini nanti akan ada dua pose. Pose yang pertama nanti pose resmi, karena hari ini Digitalk seri yang kelima, jadi nanti posenya angka 5 seperti ini ya. Ini, oke. Nah, yang kedua nanti boleh pakai pose YK. Ini. Oke. Karena ini ada beberapa slide, jadi nanti mohon untuk tetap tersenyum ya, untuk kita ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai untuk pose resminya, pose angka 5, seperti ini. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, jangan lupa senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya pose yang kedua, pose resmi, pose YK seperti ini. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya. Oke, jangan lupa senyumnya. Semuanya kembali ke Mbak Aurel. Aduh, sudah dibantu terkait dengan dokumentasi bersama dengan rekan-rekan sobat kami walaupun bertemu secara virtual tetapi semangatnya, antusiasnya sungguh luar biasa ya. Saya melihat lewat layar ini sudah ada yang memberikan reaction, sudah ada yang salam sapa, tentunya sudah tidak sabar dengan hadirnya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Boleh sekali lagi kita mau membakar semangat, membakar api, membakar juga semangat-semangat yang ada di sini ya. Boleh sekali lagi reaction-nya sebelum saya undang narasumber yang berkompeten di bidangnya ini. Saya mau salam sapa dulu ya, tadi lupa saya salam sapa ya. Selamat siang untuk Pak Ono Purbo dan juga Pak Doni Utoyo. Selamat siang Bapak-bapak sekalian ini. Iya, semoga semua sehat. Terutama Pak Doni Mbak, sehat. sehat-sehat. Sehat, Kang Ono semakin berumur semakin gaya ya. Ya, apa maksudnya semakin putih rambut? Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul secara online untuk berdinamika ya selama beberapa jam ke depan. Baik, ini saya lihat yang baru pulang dari India ini sudah siap untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Oke, betul ya Pak Doni ya. Untuk itu saya izin untuk mengenalkan Pak Doni Utoyo sebelum saya mengundang beliau. Beliau ini merupakan CEO founder ITC Watch and also staf ahli Wamenkom DG yang nantinya akan memberikan pemantik membuka diskusi pada siang hari ini. Sebelum itu akan dilengkapi oleh narasumber yang kedua. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, nanti saya akan berikan waktu sekitar 30 menit untuk memaparkan materi dan nanti akan saya komando juga apabila waktunya sudah habis. Apakah sudah ready, Pak Doni? Sudah Ya, siap, siap, nggih? Baik, siap, Pak untuk Aurel. itu rekan-rekan sobat kami, inilah dia, mari kita sambut Pak Doni Utoyo.